Saudara, bagaimana sebenarnya sosok Dini Sera Afriyanti? Saya saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan salah seorang sahabat Dini yang harus saya samarkan namanya, inisialnya saja yaitu A. Mbak A, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Mbak A ini adalah sahabat dari Dini, benar ya? Iya, betul. Selama ini Dini itu bagaimana sih Mbak orangnya? Mungkin karakternya yang Mbak kenal? Dini tuh orangnya ceria banget, orangnya nggak enakan. Pokoknya teman baik aku banget sih. Nggak bisa aku ungkapin pakai kata-kata. Kapan terakhir Mbak ketemu dengan Dini? Beberapa hari sebelum kejadian sih, atau 3 hari kalau nggak salah. Seharusnya malam kejadian itu seharusnya saya juga datang, tapi saya kebetulan nggak jadi nyusul. Dan langsung dapat kabar Dini udah nggak ada gitu. Dini ini sering curhat sama Mbak A? Ya, sering. Biasanya apa yang sering diceritakan Dini ke Mbak A? Kalau dia lagi capek atau tentang pacarnya, pasangan-pasangannya, entah yang sebelumnya atau yang terakhir ini. Suka cerita tentang keluarganya misalnya? Ada, yang dia kadang cerita tentang anaknya. Dini sempat cerita ke Mbak soal kekerasan yang dialami oleh dia dari pacarnya? Enggak sih, nggak pernah. Saya juga kaget sih karena baru cek sosial medianya Dini, ada luka lebam gitu memar di badannya. Kayaknya Dini setiap ketemu sama saya itu selalu pakai baju panjang. Mungkin dia mau nyembunyiin atau gimana. Saya nggak paham. Tapi saya sadar aja gitu. Tapi Mbak pernah ketemu dengan Ronald ini? Iya, pernah. Ronald ini gimana kalau di depan Mbak sikapnya ke Dini? Iya, biasanya dia kayak, dia kalau di depan saya kelihatannya kayak biasa aja gitu, kayak sayang gitu. Dia pernah ngelakuin satu hal sama saya kalau dia udah nggak sayang sama Dini. Dia cuma kasihan aja sama Dini. Itu ada Dininya juga di situ. Tapi Mbak nggak pernah melihat ya Ronald berbuat kasar atau dengan kata-kata yang kasar, nggak pernah? Nggak pernah. Setelah kejadian ini, tentu proses hukum sedang berjalan ya ke Ronald. Apa yang Anda harapkan? Saya mau Ronald dihukum sesuai ya. Karena gara-gara dia saya nggak bisa ketemu sama saya lagi. Terima kasih ya Mbak A sudah mau berbagi dengan saya. Mudah-mudahan Mbak A juga sudah ikhlas. Tentu kita juga nantikan proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Iya, terima kasih. Terima kasih Mbak A, sehat selalu. Terima kasih. Aku dibanting-banting. Saudara, kasus kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di negeri ini. Dan para korban kekerasan ini jarang sekali yang berani untuk melapor. Mengapa demikian? Dan juga kenapa perempuan tidak bisa keluar dari lingkaran setan kekerasan itu? Apa yang bisa kita lakukan? Saya perbincangkan hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir psikologi klinis yang juga adalah aktivis perempuan, Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta, Ibu Retno Leliani. Ibu Retno, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Nilu. Ada kasus yang mengejutkan. Mungkin ini memang bukan kasus pertama, tapi menjadi perbincangan publik. Seorang perempuan berusia 28 tahun, orang tua tunggal, mendapat kekerasan dari kekasihnya sampai ia meninggal dunia. Apa yang Anda baca dari kasus itu? Campur aduk ya Mbak, ada kesedihan mendalam, ada juga perasaan kemarahan gitu ya. Kenapa bisa terjadi gitu, gimana hati nurani gitu ya. Kalau saya pribadi berpikirnya ini PR besar buat kita gitu ya. Mengapa sekarang kok kekerasan itu semakin banyak gitu ya. Apa yang Ibu lihat? Apakah memang di sini ada, kalau kita katakan ini sebagai relasi kuasa sehingga kekerasan itu terjadi? Kadang-kadang banyak perempuan yang bilang, gue tuh bucin banget ya gitu ya. Jadi ketika dia berulang-ulang ucap bucin tuh dia menanamkan bahwa dia butuh banget gitu ke pasangannya gitu. Sehingga tadi, kenapa sih terjadi kekerasan? Lucunya kalau kita bilang kekerasan di perempuan itu selalu cara perempuan buat membela diri Mbak. Tetapi kalau laki-laki bilang kekerasan, itu selalu di kepalanya adalah bagaimana dia bisa menanamkan kontrol ke pasangannya, kan gitu. Jadi beda itu kan tujuannya. Kalau perempuan jadi korban, ini selalu bilang, aku maafin kamu gitu ya. Nanti kamu pasti akan baikkan sama aku. Selalu begitu. Bagaimana tuh Bu kita membedakan bahwa laki-laki ini marah karena dia cinta, atau dia marah karena tadi itu adalah bentuk kekerasan? Karena kan sulit bagi perempuan membedakannya Bu. Nah kalau kita menemukan pasangan kita di awal baik, sweet gitu ya, manis gitu. Terus tiba-tiba tadi ketika dia meledak karena hal sederhana,
Dia mulai tuh keluarin kata-kata yang tadi yang nggak baik, yang kasar gitu, yang sampai kemudian ke fisik, Mbak. Itu perlu diwaspadai menurut saya. Beresiko bahwa nih pasangan kita nih punya ketidakmampuan mengendalikan emosinya. Ada beberapa kasus ketemukan memang dia merasa sekarang tuh berkuasa karena dia anak orang berpangkat gitu ya, anak orang yang berduit gitu ya. Tapi ternyata dia sebenarnya punya rasa inferior, Mbak. Self esteemnya rendah. Makanya dia mengkompensasikan inferiornya ke pasangannya gitu. Apalagi tadi ya, konsep di kepala laki-laki, kekerasan itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau di kita kan enggak, di perempuan. Kita cenderung kita pengen ngobrol ya, Mbak. Tapi laki-laki enggak. Banyak laki-laki yang pola didiknya bahwa kamu tuh pemimpin, kamu tuh maskulin gitu. Itu di kepalanya kekerasan adalah cara penyelesaian masalah. Yang terakhir, yang kelima, Mbak, kekerasan biasa terjadi pada pasangan ya. Kalau kepribadian pasangannya itu memang punya kecenderungan mengeksploitasi. Nah ini makanya kalau di masa pacaran nggak terlalu kelihatan sebenarnya, Mbak gitu. Tapi ketika sudah tadi berlangsung bertahun-tahun baru kelihatan tuh eksploitasinya. Nah itu juga ada risiko tadi. Sifatnya lebih ke posesif ya, Mbak. Jadi tadi nggak boleh kemana-mana, dijagain gitu. Tapi juga ada, Mbak, pada beberapa kasus eksploitasinya sampai ke dia minta pasangan untuk bekerja sementara dia asik-asik di rumah juga ada. Jadi eksploitasi sampai ke ekonomi juga ada. Apa yang membuat perempuan itu cenderung tidak berani keluar dari satu zona tadi itu? Cara berpikir kita perempuan itu kan basically terbesar karena perasaan ya, Mbak. Ya kan, ngerasa gitu. Jadi walaupun tadi pasangan sudah bilang ABCD ya kan, tapi ini tetap ngerasa enggak, dia kayaknya masih sayang sama aku deh. Kayaknya dia cuma begini karena marah deh. Itu yang akibatnya membuat perempuan ketika tadi kepalanya sudah bilang aku bucin nih gitu, maka reaksi emosinya dia akhirnya ya nggak bisa dia kontrol karena dia ngerasa bahwa ini hanya emosi sesaat dan bisa dia kembalikan. Bisa dia, Bu, satu saat mengambil langkah untuk keluar? Ya harus bisa dong gitu. Kita ini hadir di dunia buat dicintai, buat disayangi, buat saling melengkapi. Sebenarnya orang lain sayang atau tidak sayang sama kita itu nggak penting. Tapi yang penting kita sayang sama diri kita sendiri, itu yang pertama gitu. Apa yang harusnya jadi penguat perempuan untuk bisa keluar dari lingkaran kekerasan itu, Mbak? Tadi, ini ubah make up nih, main kita dengan benar. Kemudian penting, Mbak, kita cari kehidupan sosial, ketemu temen, aktivitas yang menyenangkan gitu ya, Mbak. Kalau kita bicara soal kekerasan pada perempuan itu memang cenderung lebih banyak dalam pengalaman Anda atau data yang Anda dapatkan itu dilakukan oleh orang terdekat, baik itu suami, pacar, atau mungkin orang yang paling dekat lah. Kekerasan pada saat pacaran itu malah paling tinggi kasusnya. Tertinggi itu 3.528 kasus ya, Mbak. Ini data dari Komnas Perempuan catatan tahunan tahun 7 Maret 2023 nih. Terbanyak itu. Yang kedua baru terhadap istri, Mbak. Baru terhadap anak perempuan. Jadi tadi menarik. Nah kalau di data di Simponi dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya, data yang tertinggi juga dalam pacaran, Mbak. Jadi kita nih PR besar nih ya. Kenapa ya? Kenapa di situ yang banyak terjadi ya, Mbak? Mencari teman terbaik itu kan ya gampang-gampang, susah gampang ya, Mbak. Jadi ketika ketemu orang yang dia justru punya riwayat kekerasan, maka ketika dia menemukan hal yang tidak menyenangkan dari pasangannya akan dengan mudah tuh emosinya tersulut. Penanganan penegak hukum kita terhadap para korban kekerasan ini bagaimana? Sudahkah mereka cukup fair begitu menangani korban kekerasan? Beberapa penyidik ya, para penegak hukum ini kadang-kadang tidak dibekali dengan ilmu psikologi perempuan ya, Mbak ya. Korbannya udah gak karu-karuan, tapi tadi ini penyidik tidak ada empati, itu yang pertama ya kan. Yang kedua, pada beberapa kasus karena sifatnya fisik dan psikis ya, Mbak. Kalau fisik masih bisa tuh ada fotonya, visum, tapi kalau psikis, Mbak, itu kan nggak ada buktinya tuh. Nah itu yang kadang-kadang memang kita akhirnya perlu membekali juga dengan pemahaman hukum ya, Mbak. Pasal-pasal kalau mau melapor ini seperti apa. Jadi kita bisa tadi tanda petik datang ke polisi, sudah kondisi kita tahu nih kita mau melaporkannya pasal apa. Jadi nggak polisinya malah marahin kita, galak sama kita gitu. Memang ini PR, Mbak, menurut saya harus nih aparat penegak hukumnya diajarin juga nih. Baik Ibu Retno Leliani, psikolog klinis yang juga adalah aktivis perempuan, Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta. Terima kasih atas pandangan Anda di Niluh. Sehat selalu Bu Retno. Terima kasih, sehat selalu Mbak. Kini, Ronald tengah menjalani proses hukum. Keluarga Dini berharap keadilan berpihak kepada mereka. Putus mata rantai kekerasan terhadap perempuan. Edukasi adalah kunci
untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan ancaman kekerasan dan jaminan mendapat keadilan hukum bagi perempuan yang jadi korban.